Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Biar tambah semangat, Bu Afin mau kasih tepuk. Namanya tepuk semangat. Tirukan ya di rumah ya. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha. Alhamdulillah, besok kita sudah mau memperingati Hari Raya Idul Adha, ya kan? Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Ya, siapa yang tahu Hari Raya Idul Adha itu apa? Ya, jadi di agama Islam itu ada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu biasanya umat Islam menyembelih kurban. Kurbannya berupa apa? Siapa yang tahu? Apa kucing? Gak boleh ya, kucing gak boleh. Apa ayam? Ayam gak bisa. Apalagi apa? Apa bebek? Gak bisa. Jadi hewan-hewan yang bisa dikurban itu tidak semua hewan, tapi hewan-hewan yang besar dan juga halal. Contohnya kambing boleh, sapi boleh, atau unta. Nah, sekarang Bu Guru mau bercerita pada kalian, cerita asal mula adanya kurban. Nah, kurban itu berasal dari kisahnya Nabi Ibrahim dan juga anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu orangnya sangat sabar, sangat solih, taat kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu takut kalau berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa. Nah, Nabi Ibrahim itu mempunyai istri namanya Siti Hajar. Siapa? Namanya Siti Hajar. Setelah sekian lama, beliau tidak juga mendapatkan keturunan. Tapi beliau tetap berusaha, tetap sabar, terus berdoa sama Allah. Terus berdoa, ya Allah, saya minta keturunan yang solih-solihah, keturunan yang baik gitu. Meskipun gitu, tetap juga tidak diberikan keturunan. Nah, alhamdulillah diberikan keturunan. Nah, akhirnya lahirlah putranya Nabi Ibrahim itu tadi dan diberi nama Ismail. Suatu saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan juga Ismail ke padang pasir. Nah, seketika itu Nabi Ibrahim membawanya ke padang pasir dan meninggalkannya di sana. Nah, di situ tanahnya sangat tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman, jadi sangat-sangat panas. Nah, sekian lama setelah beberapa waktu persediaan bekalnya Siti Hajar sudah habis, Ismail nangis karena sangat haus, karena dia sangat kehausan. Karena di sekitar tempat itu tidak ada air dan Ismail sangat haus karena bekalnya sudah habis, Ismail menangis terus karena dia kehausan. Dia menangis sambil menendang-nendangkan tumitnya ke tanah. Nah, Siti Hajar bingung mau mencari air di mana. Nah, akhirnya Siti Hajar berlari ke Gunung Safa sampai ke Gunung Marwah, kemudian turun lagi, lari lagi, bolak-balik sampai 7 kali. Di sana juga tetap tidak ada air. Nah, akhirnya Siti Hajar kembali ke tempatnya Ismail. Nah, ketika Siti Hajar datang itu, seketika dia kaget melihat di kaki, seketika dia kaget melihat tanah yang ada di kakinya itu memunculkan air yang sangat banyak. Lalu dia langsung berlari dan berkata, "Zumi, Zumi, Zumi," sambil mengumpulkan ke air. Dan artinya Zumi itu artinya mengumpulkan. Siti Hajar sangat bahagia dan meminumkan airnya tadi ke Ismail dan juga dirinya. Nah, sampai sekarang air itu dinamakan air Zam-Zam yang bisa kita ambil di Mekah. Hanya di Mekah ya, di sini tidak ada. Nah, lalu setelah sekian lama berpisah, Nabi Ibrahim menemui Siti Hajar dan juga Ismail. Beliau menanyakan kabarnya.
bagaimana kabarmu? Nah, Siti Hajar dan Ismail menjawab, kami hidup dengan senang, kami hidup dengan bahagia dan juga baik-baik saja. Nah, setelah bertemu tadi, Nabi Ibrahim itu bermimpi suatu saat, bermimpi kalau Nabi Ibrahim itu diutus untuk menyembelih Ismail. Jadi Nabi Ibrahim diutus untuk menyembelih anaknya sendiri. Seketika itu Nabi Ibrahim langsung sedih, langsung takut, tapi itu perintah Allah. Nah, lalu Nabi Ibrahim menemui Ismail dan bertanya, "Wahai anakku, ayah diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu?" Kemudian Ismail menjawab, "Jika itu perintah Allah, maka laksanakan ayah. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang sabar." Karena jawaban Ismail tadi, jadi Nabi Ibrahim menguatkan hatinya dan mau melaksanakan perintah Allah tadi. Nah, suatu saat Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke suatu bukit yang ada di Mekah. Nah, Nabi Ismail dibaringkan dan kepalanya ditutupi, dan Nabi Ibrahim siap membawa pedangnya. Ketika pedangnya itu sudah mau di lehernya Ismail, tiba-tiba Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah. Karena kamu orang-orang yang ikhlas, karena kamu orang yang taat, mendapatkan wahyu dari Allah untuk tidak jadi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim sangat senang, sangat bersyukur, dan beliau berkata, "Alhamdulillah, berkat kesabaran, berkat ketaatannya, berkat dia percaya kepada Allah, akhirnya Allah memberikan jawaban itu tadi." Nah, Allah memberikan wahyu untuk menggantikan yang disembelih tadi, digantikan dengan kambing yang sangat besar, dan dagingnya dibagikan ke warga-warga sekitar. Nah, sejak saat itu semua umat Islam dianjurkan untuk berkurban, ya. Jadi ceritanya seperti itu tadi. Dianjurkan untuk berkurban hewan yang kakinya 4, hewan ternak yang kakinya 4 seperti sapi atau kambing atau unta, ya. Kalau di Arab bisa kurban dengan unta. Nah, kurbannya itu ketika hari raya Idul Adha, ya, bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kita orang Islam harus meneladani sikap dan sifatnya Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Bagaimana meneladaninya? Kita taat kepada Allah, kita sabar, ya, kita soleh, rajin sholat. Nah, ayo, anak-anak udah bisa sholat apa belum? Ya, rajin sholat, terus rajin ngaji, terus membantu orang tua, terus nanti kalau sudah besar berkurban, ya. Oke. Nah, sekian dari Bu Afin. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RA Perwanida An-Nur, beriman, cerdas, berprestasi, pasti bisa. Yes!